Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara kirim. Tetapi sebelumnya saya ingin menawarkan kepada saudara buku-buku yang terbaru yang kami terbitkan. Ini buku ini sudah tahun lalu sih, tapi masih relevan untuk saya tawarkan. Ini adalah garis waktu sejarah Gereja Timur. Bentuknya adalah bentuk seperti tabel gini. Ada tahun, ada sejarah umum, lalu sejarah gereja. Ini dimulai sejak abad pertama, ya. Kemudian ada sejarah gereja lagi. Sebenarnya ada 4 jilid. Tapi ini baru selesai 2 karena jilid yang kedua kami tarik kembali karena ada kesalahan-kesalahan. Kami koreksi. Ini adalah sejarah gereja ortodoks mulai abad pertama, lahirnya tahun 33 sampai 200 Masehi. Ini masa pembentukan dan perjuangan gereja. Dan ini jilid ketiga itu adalah hubungan antara gereja timur yang berbahasa Yunani dan berbudaya Yunani dan gereja barat yaitu yang berbahasa dan berbudaya Latin. Inilah gereja timur inilah yang sekarang gereja ortodoks, dan gereja barat itulah yang gereja Latin. Itu adalah sekarang gereja Roma Katolik. Ini terjadi tahun 681 tahun 1071 Masehi. Yang terakhir, ini buku mengenai Tritunggal, Gereja dan Keselamatan dalam Pemikiran dan Ikonografi Ortodoks. Judulnya Memandang Allah. Dan terakhir, ini buku tulisan saya sendiri. Ini buku ringkas Sejarah Konsili dan Kepentingannya terhadap Doktrin Utama Kristologi. Terima kasih. Kita akan menjawab pertanyaan yang dituliskan oleh komentar dari user by 2ml8qx8r. Pertanyaannya mengenai apakah kemanusiaan Kristus diciptakan. Netizen ini mengatakan, kali ini saya tidak sependapat dengan Romo Daniel. Sama dengan tidak berarti asal dari ovum. Ini saya berbicara tentang apakah kemanusiaan Yesus diciptakan. 1 Korintus 15 ayat 47, manusia pertama dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Matius 1 ayat 20, anak manusia yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Baik. Ya, saudara, karena nama usernya panjang ya. Saudara X saja ya. Saudara X, saya jawab demikian. Pertama, mengenai saudara tidak setuju bahwa kemanusiaan Yesus itu berasal dari diciptakannya melalui ovum Maria. Kalau saudara tidak setuju, saya minta saudara menjelaskan perkataan dari Elisabet terhadap Maria di dalam Lukas 1 ayat yang ke-43 atau 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi di sini Yesus dikatakan sebagai buah dari rahimnya Maria. Kalau itu buah dari rahimnya Maria, kemanusiaan Yesus itu, berarti kalau begitu janin dari
perutnya Maria yang nanti jadi manusia Yesus, ya berasal dari rahim itu. Itu bisa menjadi buah, bisa menjadi bayi, berasal dari apa? Bukan sekedar dilewati gitu saja, tumbuh dari dalam rahim itu. Ya kalau itu apa yang tumbuh? Bisa tumbuh jadi janin itu? Ya tentunya ovum dong. Itu satu. Dan yang kedua mengatakan Matius 1 ayat 20. Dikatakan, tetapi ketika yang mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maksudnya gini, ovumnya Maria itu loh yang tanpa sentuhan sperma laki-laki, diciptakan oleh Roh Kudus tanpa campur tangan laki-laki, menjadi janin, menjadi bayi. Karena Roh Kudus itulah yang menciptakan kehidupan dalam diri manusia. Coba kita baca di dalam Ayub pasal 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah telah membuat aku, kata Ayub. Terus? Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya, Roh Allah itulah nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi yang membuat Ayub menjadi manusia itu Roh Allah. Jadi waktu pertemuan, kalau dalam kasus manusia yang lain termasuk Ayub di sini, pertemuan antara sperma dan ovum. Pada masa pembuahan ovum ini oleh sperma, ketika suami istri melakukan hubungan, Roh Kuduslah yang akhirnya langsung memberikan kehidupan pada janin ini akibat dari pertemuan dua unsur ini. Ini kalau manusia biasa. Benih ayah dan benih ibu bertemu pada saat terjadi persatuan hubungan. Dan di situ dengan pertemuan ini Roh Kudus memberikan hidup kepada janin tadi menjadi kehidupan si bayi. Dalam kasus Yesus tidak, tetap Roh Kudus yang bekerja dalam rahimnya Maria, hanya tidak ada ikut sertanya sperma di situ. Yang membuat mungkin ovum itu jadi bayi semata-mata kuasa Roh Kudus menjadikan itu dan memberikan hidup kepada janin itu sehingga menjadi bayi Yesus. Nah, kalau saudara mengatakan tentang 1 Korintus 15:47, manusia pertama dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Saudara harus bacanya mulai dari pasal ayat 45. Kita baca ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan melalui dikubur, bentuk mayat. Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan melalui kuasa Allah yang akan membangkitkan manusia dari kuburan. Ditaburkan dalam kehinaan karena bisa busuk, bisa rusak, bisa bau, dan akhirnya bisa hancur, binasa. Dibangkitkan dalam kemuliaan karena dihidupkan kembali, lalu ikut serta dimuliakan seperti kemuliaan Yesus. Coba kita baca di dalam Filipi 3, 20-21. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang hina, ditaburkan dalam kehinaan ya tubuh sekarang ini. Dikubur, hina, busuk, bau, hancur, binasa. Itu hina. Lalu sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya, diubahkan tubuh ini nanti. Itulah tubuh mulia itu. Menjadi seperti tubuhnya Kristus sekarang. Nah,
ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, namanya mayat ya, lemah lah ya. Dibangkitkan dalam kekuatan, karena dibangkitkan menjadi hidup kembali. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-28 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Nah, bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, terus? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, ini keluar dari kuburan, bangkit, inilah tubuh mulia, terus? Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Akan bangkit untuk dihukum. Jadi dibangkitkan oleh Kristus. Barang siapa percaya kepadaku akan kubangkitkan, gitu kan, dia berjanji di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Dia yang membangkitkan manusia itu. Oke. Ayatnya yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah artinya dibangkitkan dalam kemuliaan. Selanjutnya, ayat 44. Yang ditaburkan, maksudnya yang dikubur, adalah tubuh alamiah, tubuh sekarang ini yang bisa rusak ini. Yang dibangkitkan nanti adalah tubuh rohaniah, ya tubuh ini tapi yang sudah dimuliakan. Itulah artinya tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, yaitu tubuh yang lahir dari ibu kita, maka ada pula tubuh rohaniah, yaitu tubuh yang dibangkitkan oleh kuasa Kristus dari kuburan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya kan? Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Karena apa? Adam yang akhir yaitu Kristus, yang mengakhiri kemanusiaan Adam yang dapat mati dengan kebangkitannya, sehingga Yesus itu menjadi Adam yang akhir dan manusia yang kedua. Sebagai manusia yang kedua yang mengakhiri kodratnya Adam, sehingga dia disebut kodrat Adam terakhir, lalu naik ke surga setelah dimuliakan itu, dia menjadi manusia yang kedua. Ya. Adam terakhir menjadi roh yang menghidupkan, karena dialah yang membangkitkan kita dan memberikan kehidupan nanti. Dan dia memberikannya itu melalui kuasa energi ilahinya oleh Roh Kudus, maka dia disebut roh yang menghidupkan. Terus ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, ya, karena Kristus belum bangkit. Belum ada tubuh rohania sebelum kebangkitan Kristus. Tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania melalui kebangkitan Kristus dan pemulaannya di surga. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, itulah Adam. Manusia kedua yaitu Kristus yang telah bangkit, yang telah mengakhiri kemanusiaan Adam dan memberikan jenis yang kemanusiaan yang lain, yang mulia, yang duduk di sebelah kanan Bapa. Manusia kedua berasal dari surga, tentunya kan dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi dia mendapat kemanusiaannya bukan dari surga, itu tidak. Kemanusiaannya di bumi, kemanusiaannya dibangkitkan dari kematian, mengalahkan kemanusiaan Adam, sehingga menjadi manusia yang mulia, dan sekarang duduk di surga. Dan dari surga itu nanti dia akan membangkitkan kemanusiaan kita, memberikan kemanusiaan kita seperti kemanusiaannya yang sekarang di surga. Kemanusiaan yang kedua, manusia yang kedua berasal dari surga, bukan berarti kemanusiaan Yesus itu dari surga. Di surga itu tidak ada manusia, di surga itu tidak ada daging.
Dan ketika Kristus naik ke surga dengan tubuhnya yang mulia itu, dia naik dengan tubuh manusianya. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-4 sampai ayat ke-11. Pada suatu hari ketika ia makan bersama. Nah, ini sudah kebangkitan ya, bertemu murid-muridnya. Pada suatu hari ketika ia makan, berarti dia masih punya tubuh. Dia bisa makan meskipun tidak butuh makan, karena dia bisa masih memiliki kemanusiaan. Terus Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan. terangkatlah dia. Dalam konteks apa nih? Dalam konteks pada waktu mereka makan. Jadi ada tubuhnya. Tubuhnya dari mana? Tubuhnya dilahirkan Bunda Maria itu. Nah, itu sekarang dibawa ke surga. Terangkat. Teruskan. Terangkatlah dia. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Berarti kalau bisa disaksikan oleh murid-muridnya, ini tubuh fisik pada waktu itu meskipun dibangkitkan milik tubuh yang berasal dari dunia, baru dimuliakan. Terus Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. awan menutupnya, dan awan ini lambang, kalau dalam perjanjian lama, kalau Allah menampakkan diri atau hal-hal ilahi menampakkan diri, selalu ada awan atau api atau sinar. Dengan Yesus awan menutupi, dia masuk ke dalam alam ilahi itu dengan tubuh manusianya. Nah, tubuh manusia ini sekarang di surga. Dan tubuh manusia itulah manusia yang kedua yang telah mengalahkan kematian, yang telah mengakhiri kodrat manusia pertama, manusia Adam. Jadi dia dikatakan manusia kedua berasal dari surga karena ini kemanusiaan yang kedua yang telah diciptakan Kristus melalui bangkitnya itu dibawa ke surga. Dan memberikan kemanusiaan kepada manusia dari surga sana, nanti turun dari surga sana. Maka dikatakan manusia kedua ini berasal dari surga. Tapi kemanusiaan itu asalnya dari bumi yang telah dibangkitkan dan dimuliakan. Jadi tidak ada kemanusiaan itu datangnya dari surga. Yesus disebut manusia kedua di surga karena dia adalah kemanusiaan yang baru yang telah mengalahkan kemanusiaannya Adam, menjadi kemanusiaan yang mulia yang telah diangkat di surga. Dan dari surga sana itu dia mengendalikan dunia, menuntun gerejanya, memberikan kehidupan baru kepada gerejanya, sehingga dikatakan manusia kedua ini dari surga. Ya, karena memang beradanya sekarang di surga, tapi bukan asal kemanusiaannya dari surga. Begitu ya. Saya kira itulah yang dapat saya jelaskan kali ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.